Balik lagi di Practical Guide ISO 9001 sama YATEP 16949. Kita lanjut proses new development-nya. Terakhir kita udah selesai bikin proses plan. Step selanjutnya itu over decision meeting. Jadi kita meeting buat ngebahas quotation yang bakal kita submit ke customer. Nah, di sini kita perlu siapin material buat meetingnya. Apa aja materialnya? Di sini kita bisa pakai format yang ini. Jadi ini isi materinya. Pertama ada product outline. Jadi semua terkait produknya, termasuk quantity yang ada di quotation. Kapan target SOP, bakal produksi di mana, tujuan delivery-nya kemana, dan lain-lain. Terus ada product background sama market trends. Ditambah sama terkait estimasi penjualannya. Termasuk di sini ada estimasi quantity per bulan. Nah, ini tadi semua bisa disiapin sama tim sales. Yang ini harus disiapin sama tim engineering terkait investment equipment. Mau itu equipment buat produksi ataupun equipment buat testing. Terus ini ada development cost yang harus disiapin sama tim desain. Contohnya cost buat proses testing atau validasi, atau juga cost buat trial. Ini terkait direct material, disiapin sama procurement. Ini cost breakdown, jadi semua cost yang terkait di breakdown di sini, termasuk juga estimasi profitnya. Sama ini ada terkait risk identification. Jadi ini didapat dari hasil assessment. Pakai checklist yang ini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Ada pilihan jawabannya green, yellow, atau red. Tinggal dipilih aja mana yang sesuai. Ini ada buat beberapa departemen. Ada design, sales, engineering, quality, procurement, sama cost control. Semua punya pertanyaan masing-masing. Nah, di sini juga ada in case kalau produk yang kita develop ini ada softwarenya. Jadi kita assess juga terkait kemampuan buat develop software. Habis semua dijawab, nanti hasil evaluasinya bakal muncul di sini berupa grafik. Grafik ini nanti kita masukin sebagai material buat over decision meeting. Kayak contoh ini. Nah, nanti perlu ada action buat item yang masih yellow atau red. Terus ini master schedule dari customer sama dari internal. Terakhir, habis semua komplit, kita bisa nentuin harga yang bakal kita tawarin ke customer. Setelah fix, baru nanti tim sales bikin quotation terus disubmit ke customer. Nah, misalnya yang submit quotation bukan cuma kita, biasanya customer nanti ada proses bidding buat nentuin siapa yang dapat projectnya. Nah, kalau ternyata kita yang dapat projectnya, berarti fix kita bakal lanjutin proses new development-nya. Step selanjutnya kita harus jalanin pembentukan tim FPQP, atau kalau di sini bahasanya itu Cross Functional Team atau CFT. Nah, anggota dari CFT ini harus dari macam-macam departemen. Misalnya dari sales, design, engineering, manufacturing, quality, procurement, dan lain-lain. Nanti bakal banyak aktivitas yang harus dilakukan secara tim sama CFT ini. Kayak penentuan schedule, review drawing, atau juga review proses, pembuatan FMEA, control plan, dan banyak lagi. Kita bisa pakai form ini buat nentuin anggota CFT. Di sini kita tentuin siapa ketuanya, sama di sini kita cantumin siapa aja anggota timnya. Ada grup, nama, section, jabatan, sama kontaknya berupa email.
Terus kalau di setiap grup atau departemen yang sama ada beberapa orang, kita tentuin juga siapa yang jadi penanggung jawab utama di departemen itu. Nah, anggota CFT harus ada standar kompetensinya. Sama harus dievaluasi juga. Terus juga harus dikasih training. Misalnya kalau di sini mereka harus orang yang ahli di departemen masing-masing. Terus harus paham terkait aktivitas-aktivitas new development. Paham core tools IATF. Paham atau tahu terkait produk yang lagi di-develop. Sama paham persyaratan IATF. Terutama yang terkait sama proses development. Hasil evaluasinya bisa kita record di sini. Nah, tugas pertama tim CFT ini habis dibentuk itu adalah bikin development schedule. Jadi di sini kita list semua activity di proses new development. Kita tentuin VIC-nya siapa sama timingnya, kapan mulai, kapan selesai, sama di sini juga ada timeline-nya. Nah, ini aktivitas udah kita cantumin semua. Tapi yang perlu diingat, aktivitas ini nanti harus di-adjust sesuai sama flow development-nya dari customer. Misalnya kalau dari proses new development customer ada step yang nggak ada di sini, berarti kita perlu tambahin stepnya. Terus timingnya juga harus ngikutin timing dari customer. Nah, schedule development ini harus terus kita update, terutama terkait pelaksanaan setiap aktivitas. Mana yang udah, mana yang pending. Terus kalau ada yang pending nanti harus dibahas sama CFT, harus ngambil tindakan apa. Oke, kita udah bahas aktivitas-aktivitas di fase konsep desain, atau kalau di EPQP itu berarti fase plan and define. Nah, sebelum kita masuk ke fase selanjutnya, kita perlu meeting dulu terkait fase transition atau perpindahan fase dari konsep desain ke fase development trial, atau kalau di EPQP-nya ke fase product design and development. Apa aja yang harus disiapin buat fase transition dari konsep desain ke development trial? Di sini kita udah ada summary-nya. Di sini kita perlu konfirmasi terkait kontrak sama customer. Bisa kontrak terkait sales sama garansi, terus kontrak terkait proses development, atau kontrak-kontrak yang lain. Jadi intinya udah tersedia atau belum. Paling enggak ada komitmen dari customer kayak letter of intent. Terus sebelum ini kan kita ngisi assessment buat material over decision meeting. Nah, kalau ada statusnya yang masih yellow atau red, terus ada action yang delay, berarti harus ada laporannya kenapa delay dan tindakan selanjutnya apa. Terus ini terkait cost udah clear apa belum? Kalau ada isu atau tindakan yang harus diambil, kita cantumin di sini. Ini konfirmasi terkait design input sama hasil review buat preliminary drawing. Udah clear atau belum? Kalau yang ini buat proses plan. Intinya mastiin semuanya udah clear. Nah, ini nanti semua dibahas di meeting. Kalau semuanya udah clear, baru kita bisa mutusin buat transisi ke fase selanjutnya. Di sini semua anggota atau paling nggak leader dari setiap departemen yang ada di CFT tanda tangan buat persetujuan lanjut ke fase selanjutnya. Oke, setelah semua tanda tangan berarti kita resmi pindah ke fase development trial atau fase product design and development. Nah, buat fase selanjutnya ini kita akan bahas di video selanjutnya. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.